pagi Mas Hendra. Iya pagi Mas. Terima kasih atas waktunya. Saya di sini ingin wawancarai Mas Hendra selama bekerja di Sakuma. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Mas. Ya. Jadi setelah penilaian dari pengurus dan manajer dari koperasi bahwa Mas Hendra telah dinyatakan sebagai karyawan tetap. Untuk karyawan tetapnya dari penilaian yang selama 3 bulan dilaksanakan, Mas Hendra telah diangkat dari karyawan tetap. Bagaimana perasaan Mas Hendra setelah diangkat jadi karyawan tetap yang sebelumnya jadi karyawan yang percobaan? Baik. Perasaan saya yang pertama pastinya saya sangat senang karena saya sebelumnya kan hanya karyawan biasa ya, belum jadi karyawan tetap. Nah, perasaan saya sangat senang dan saya juga selama menjadi karyawan tetap itu juga mendapatkan banyak sekali pengalaman yang tentunya belum pernah saya dapatkan di sebelumnya. Terima kasih. Untuk kedepannya apa goals Mas Hendra? Goals 5 tahun ke depan Mas Hendra bekerja di Sakuma? Ya, tentunya saya juga ingin untuk menaikkan jabatan saya, jenjang karir saya, dan saya juga ingin menaikkan gaji saya. Setelah bekerja selama hampir 5 bulan Mas setelah pengangkatan dari karyawan tetap, Ya. Apa pengalaman Mas Hendra yang Mas Hendra dapatkan? Oh iya, pengalaman saya pastinya banyak yang saya di sini. Yang dulunya saya tidak bisa mengoperasikan mesin kasir, saya menjadi bisa. Kemudian yang dulunya saya tidak bisa membuat laporan keuangan, saya menjadi bisa. Dan tentunya juga saya belajar untuk melayani customer, bagaimana cara melayani customer yang baik, kemudian melayani supplier dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi selama Mas Hendra bekerja, itu apa kendala-kendala Mas Hendra yang biasa Mas Hendra alami dalam bekerja? Ya. Mungkin kendalanya sih kadang ada customer yang komplain atau gimana, seperti itu sih Mas. Bagaimana Mas Hendra mengatasi masalah tersebut? Saya mengatasi masalah tersebut, yang pertama saya harus tahu masalahnya apa Mas. Jadi kita harus identifikasi masalahnya yang dikomplainkan customer itu apa. Mungkin kalau di sini kan banyak barang expired ya Mas. Jadi kita harus tahu produk apa yang customer beli, kemudian tanggal berapa mereka beli, dan kita harus menindaklanjuti komplain customer itu supaya tidak terjadinya miskomunikasi seperti itu. Oh ya, baik. Selama Mas Hendra bekerja di sini mungkin banyak pengalaman atau memang soft skill atau hard skill yang telah Mas Hendra dapatkan sebelum bekerja di sini. Apa perbedaannya sebelum dan setelah bekerja di sini? Apa soft skill dan hard skill yang Mas Hendra lakukan untuk menjadi kasir atau menjadi melayani customer yang baik? Ya, baik. Untuk hard skill tentunya saya dulu masih awam Mas tentang komputer gitu. Nah, sekarang saya sudah bisa mengoperasikan komputer dengan baik dan benar. Kemudian saya menguasai Microsoft Word, Microsoft Excel dan lain sebagainya. Kemudian untuk soft skill-nya saya lebih bisa berkomunikasi dengan baik kepada customer atau mungkin kepada supplier, seperti itu. Jadi ada perubahannya. Oh, jadi ada perubahannya? Iya, ada perubahannya. Istilahnya perubahan yang soft skillnya tuh dalam kehidupan sehari-hari, kecuali dalam dunia kerjanya apa aja Mas? Kayak tadi kayak manajemen waktunya udah bisa, itu seperti apa aja? Bangunnya lebih cepat atau jadi teratur waktunya? Iya, kalau itu ya emang harus juga Mas, kan kalau di kerjaan kan kita harus sesuai on time juga ya Mas. Kita harus tepat waktu yang ditentukan oleh kantor, seperti itu. Jadi kita harus bisa bangun lebih awal biar sampai sini itu tidak telat, seperti itu. Untuk pelayanannya itu bagaimana Mas Hendra bisa melayani dengan baik agar customer walaupun dia mengadakan komplain atau mengajukan komplain, bagaimana Mas Hendra
bisa melayaninya dengan baik. Apakah Mas Hendra bisa memberikan penjelasan sehingga customernya bisa paham, bisa mengerti dan bisa menerima gitu. Iya. Yang pertama kita harus merespon komplain customer dengan baik dulu Mas. Jadi kita harus mendengarkan komplainan customer dulu seperti apa keluhannya. Kemudian kalau misalkan ada barang yang emang harus kita ganti ya kita harus menggantinya seperti itu. Jadi kita tidak boleh misalkan customer itu marah-marah, kita tidak boleh ikut marah. Kita harus bijak, harus istilahnya memberikan pengertian kepada customer kalau pihak itu tidak kita rugikan seperti itu. Oh iya. Ya terima kasih Mas Hendra. Untuk terakhir ke Mas Hendra, apa pesan dan kesan yang bisa Mas Hendra sampaikan sehingga bisa membangun komunikasi kita antara manajer dan pengurusnya dengan baik? Ya, kesan dan pesan yang pertama saya berpesan, saya pengennya semoga antar karyawan dan juga pengurus itu bisa lebih akrab lagi, bisa lebih, istilahnya tidak ada miskomunikasi antar kita gitu. Oh jadi maksudnya butuhnya istilahnya ada komunikasi dengan baik lagi. Iya, lebih baik lagi agar nggak ke miskomunikasi lagi. Iya. Supaya pekerjaannya pun jadi lebih enak, lebih enjoy gitu ya. Iya benar Mas. Terima kasih.